Baik, selamat datang untuk Pak Agus, eh, selaku dosen pembimbing saya di mata kuliah Jaringan Komputer. Dan teman-teman, selamat datang di presentasi saya pada materi standarisasi jaringan. Ya, perkenalkan, nama saya Cornelius Nathan dengan NIM 23051204045 dari kelas TI 23C. Nah, jadi pada standarisasi jaringan itu terbagi menjadi dua, yaitu OSI dan TCP/IP. Nah, OSI dan TCP/IP ini apa? Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut lagi. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa OSI dan TCP/IP ini mereka memiliki layernya masing-masing, seperti itu. Jadi dalam jaringan ini ada layer-layernya dan setiap layer ini saling bekerja sama dan saling memiliki job desk-nya masing-masing, seperti itu. Misalkan untuk OSI ya atau Open System Interconnection itu terbagi menjadi 7 layer ya, dimulai dari layer 1 itu dari layer fisikal, lalu layer 2 petaling, dilanjut layer 3 network, layer 4 transport, layer 5 session, layer 6 presentation, dan layer 7 application. Nah, setiap layer ini memiliki isinya masing-masing, misalkan kayak physical mengandung bits, lalu data link mengandung frames ya, lalu untuk mungkin session memiliki data, presentation memiliki data, dan lain sebagainya. Nah, untuk layarnya ini sendiri juga terbagi gitu ya, maksudnya mereka ada yang bersifat host, ada yang juga bersifat media saja, seperti itu. Untuk fisikal ini dia bentuknya seperti, karena fisikal ya, dari kata fisik ya, fisikal atau fisik, nah yaitu biasanya dia berbentuk berupa kabel. Jadi berupa berbentuk perkabelan dan mengirimkan data transmisi. Nah, untuk data link ini menambahkan MAC address dan LLC. Nah, MAC address sendiri ini anggapannya dia adalah uh, alamat alamat fisik dari suatu komputer, seperti itu. Untuk network dia bertugas menambahkan IP address. Untuk transport ya itu mengatur flow control atau mengatur apa ya, arus masuk keluar masuknya suatu data. Dan juga session itu membentuk koneksi dan mengirimkan data. Untuk presentation ya yaitu untuk mengatur data representasi dan enkripsi. Jadi data itu dia perlu dienkripsi terlebih dahulu, jadi agar apa ya, ketika ada hacker atau cracker itu berusaha ngeliat itu bisa disensor, apa istilahnya, bisa dienkripsi biar orang tersebut tidak mengetahui apa isi dari data tersebut. Nah, lalu untuk application ini biasanya proses komunikasi jaringan ke suatu aplikasi, seperti itu. Nah, tadi sebelumnya kita mengenal OSI dan TCP/IP. Nah, untuk OSI kan perbandingannya seperti ini ya, ada 7 layer. Nah, untuk TCP/IP itu terbagi menjadi 4 layer saja. Ya, tetapi 4 layer ini saling berkesinambungan ya. Jadi misalkan bisa dilihat di gambar, untuk network access itu dia mencakup physical data link. Lalu untuk internet itu mencakup sama network, transport ya transport. Nah, lalu untuk application ini mencakup application, presentation, dan session. Seperti itu. Ya, walaupun dia hanya 4, tapi bukan berarti bahwa berarti TCP/IP kerjanya lebih sedikit atau lebih gampang. Enggak juga. Ya, jadi istilahnya ini kayak dipadatkan menjadi satu layer aja, seperti itu. Nah, dalam TCP/IP itu, TCP/IP dan OSI itu mereka tuh sebenarnya sama gitu ya. Hanya saja yang membedakan itu ada layer-layernya. Nah, tetapi yang persamaannya itu adalah mereka tuh memiliki semacam yang namanya protokol. Ya, jadi protokol ini fungsinya apa? Jadi fungsi dari protokol ini adalah ketika kita mengakses suatu data, mengirim suatu data, atau menggunakan suatu data, itu dia serta-merta tidak akan hilang. Jadi ada tahap-tahapnya, ada step-stepnya sehingga data tersebut tidak hilang. Misalkan seperti contoh yang fisikal ini ya, itu berhubungan sama fiber optik ya, kabel yang ada di bawah tanah, juga ada kabel biasa, atau bisa jadi nggak harus berbicara tentang kabel ya, bisa jadi berupa wireless, seperti itu. Nah, lalu untuk data link ini berhubungan dengan token ring, dengan Ethernet ya, dengan kabel Ethernet. Lalu ada FTDI dan juga ada WAN protokol ya. Ini untuk menghubungkan akses internet ya. Maka dari itu disebutnya network access juga. Ya, jadi
TCP/IP ini juga mereka juga punya ini, juga ada FTDI, Web Protocol. Nah, Netralink juga punya FTDI dan Web Protocol juga gitu. Nah, untuk internet dan network ya pada OSI dan TCP/IP itu mereka punya namanya Internet Protocol. Ya, jadi untuk mengakses internet itu ada protokolnya, ada tahap-tahapnya seperti itu. Nah, juga ada ARP ya atau ARP. Nah, lalu ada juga untuk transport ini dia ada ya TCP, ada TCP dan ada UDP. UDP ya. Untuk TCP ini kepanjangan adalah Transfer Control Protocol ya, jadi mengirimkan uh, data itu butuh butuh semacam protokol juga, butuh semacam tahap-tahapnya. Jadi memang benar-benar apa ya, semua layer ini mereka tuh punya peraturannya, punya protokol, punya standarnya sendiri. Seperti itu ya. Ada juga ada FTP, TFTP, Telnet, IP address, DNS, NFS ya, dan masih banyak lagi seperti itu. Nah, contohnya seperti application network layer ya. Application layer saja pada OSI itu dia punya tadi kan, kalau dilihat itu kan ada banyak tuh ya, ada Telnet, FTP, dan lain sebagainya. Kita mungkin hanya membahas beberapa protokol saja. Mungkin protokol yang kita sudah mungkin sering familiar ya, yaitu HTTP ya, atau Hypertext Transfer Protocol. Nah, itu adalah protokol untuk transfer dokumen dan website dalam browser ya melalui www ya, melalui www. Nah, protokol ini juga yang mendefinisikan bagaimana pesan itu atau data itu diformat dan dikirim. Nah, HTTP itu dia itu termasuk dalam TCP. Nah, TCP ini apa? Nanti itu akan kita bahas lebih dalam lagi nanti. Lalu juga ada FTP. Ya, FTP adalah protokol untuk transfer file komputer antar mesin dalam internet. Ya, FTP ini ya sesuai dengan namanya, protokol untuk transfer file. Jadi artinya dia adalah file transfer protocol. Juga ada NFS, ada DNS ya. DNS ini mungkin yang kita familiar juga ya, yaitu protokol untuk memberi nama suatu domain atau alamat IP ya. Jadi ketika kita punya suatu alamat IP, misalkan kayak alamat IP Wikipedia. Nah, kita kan nggak perlu kan harus ngetikin angka-angka 1196 titik berapa berapa, kan itu nggak perlu. Jadi kita cuma hanya mengetikkan www.wikipedia.com. Nah, itu nanti dia langsung masuk ke Wikipedianya seperti itu. Lalu juga ada POP3 ya. POP3 ini Post Office Protocol ya. Jadi ini adalah protokol untuk mengambil email dari server. Lalu juga ada MIME ya, yaitu protokol untuk mengirimkan file binary ke dalam bentuk teks. Lalu ada presentation layer. Presentation layer ini terbagi menjadi apa? Ada 3 protokol, itu ada Telnet, protokol untuk akses remote masuk ke host, ada SMTP ya, atau Simple Mail Transfer Protocol ya, protokol untuk mengirim email gitu. Ada juga SNMP ya, atau Simple Network Management ya, sesuai namanya manajemen, yaitu protokol untuk memanajemen atau monitoring device jaringan. Juga di session layer ini juga ada protokolnya juga, ada NetBIOS, yaitu protokol untuk mengirimkan pesan tunggal secara serentak ke komputer lain. Lalu juga ada NetBIOS. NetBIOS ini adalah update ya, istilahnya dia tuh NetBIOS 2.0 ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi dia karena 2.0 jadi dia tuh bisa kirim secara multi device ya, jadi gak hanya komputer, mungkin kita bisa kirim lewat apa, kirim untuk mobile, kirim untuk ya mungkin untuk wifi dan lain sebagainya. Lalu juga ada ADSP, juga untuk protokol untuk memantau aliran data antara dua komputer agar tidak terputus. Lalu ada juga SPDU, protokol untuk mendukung hubungan antara dua session service user. Nah, untuk transfer layer itu terbagi apa? Ada dua sebenarnya ya, bukan terbagi ya. Ya, terbagi seperti dua. Tetapi bukan berarti bahwa terbagi ini kita hanya pakai salah satunya saja. Nah, dua-duanya ini ada di dalam transfer layer-nya, yaitu ada TCP, Transfer Control Protocol, yaitu protokol untuk akses remote. Ada juga ada UDP, yaitu protokol untuk mengirimkan data secara datagram. Nah, inilah perbedaan dari TCP dan UDP. Nah, untuk TCP ya, dia itu yang pertama
bersifat connection oriented ya, jadi maksudnya tuh data terjamin terkirim dengan aman ya. Jadi ketika kita mengirimkan dengan TCP itu pasti data itu terjamin akan apa ya, akan sampai ke alamat itu. Lalu juga dia reliable, artinya bisa diandalkan tentunya. Nah, lalu juga ada retransmission. Jadi maksudnya ini TCP ini akan mengirimkan ulang data jika diperlukan. Jadi kalau misalkan ada data yang hilang ya, atau ada bagian data yang hilang, nah TCP ini bakal mengirimkan data secara ulang seperti itu. Lalu juga bersifat handshake ya, atau sync gitu ya. Maksudnya handshake di sini bahwa TCP itu bakal mengirimkan file jika receiver itu merespon panggilan dari TCP. Ya, jadi sama kayak misalkan kita ngajak telepon ya, misalkan kita ngajak telepon seseorang kan kita nggak mungkin toh langsung apa, kita kan pasti butuh ngangkat dulu ya, misalnya kita ngetik teleponnya, nunggu si nunggu orang yang ditelepon itu baru mengangkat kan, karena kan nggak mungkin kan kita kita nelpon orang tapi orang itu belum mengangkat atau nggak ngangkat, nah lalu kita ngomong-ngomong, nah itu kan nggak mungkin toh. Nah TCP ini modelnya seperti itu, jadi dia tuh bakal ngirim file jika receiver itu menerima respon dari TCP. Nah, walaupun karena ada terjaminan data aman dan lain sebagainya, TCP ini bersifat lebih lambat ya daripada UDP. Dan dia itu bersifat unicast ya, jadi one to one. Dan juga dia contohnya nanti TCP ini bisa digunakan pada file, ada email, ada download gitu ya. Jadi kan kita ketika mengirimkan file kan pasti semuanya utuh gitu ya, dari satu komputer ke komputer lain kan pasti utuh gitu ya kan. Mungkin kita jarang menemukan kasus file yang dia tuh apa ya, yang kayak cuma separuh atau filenya itu korup, itu kan jarang ya, karena ada TCP ini, ada transfer control protokol ini. Dan biasanya dan contoh protokol yang menggunakan TCP ini ada HTTP ya, ada SMTP, dan juga ada file transfer protokol. Nah, sedangkan untuk UDP, ya yang pertama dia bersifat connectionless. Ya, berarti data tidak terjamin terkirim dengan aman. Jadi, ketika kita mengirimkan data pakai UDP, itu bisa jadi datanya kita tuh nggak sampai ke tempat itu dengan maksimal. Ya, sehingga yang kedua, dia bisa bersifat best effort. Ya, jadi UDP ini berusaha semaksimal mungkin untuk mengirimkan data. Ya, berusaha semaksimal ini maksudnya bukan berarti bahwa otomatis akan selalu bagus, enggak ya. Jadi kalau misalkan memang error karena ada kendala, ya ya sudah, maka UDP ya mau nggak mau dia hanya bisa mengirimkan sebagus itu. Ya, yang ketiga, no retransmission. Jadi kalau misalkan kita ada ada kegagalan ngirim data, ya dia nggak bakal minta dikirimkan ulang lagi seperti itu. Lalu juga no handshake, artinya UDP ini akan ngirim dia pasti akan ngirim file mau nggak mau jika receiver itu merespon ya, jadi nggak perlu ada respon dari receiver. Misalkan kita ngirimkan sesuatu, UDP ini bakal langsung kerja seperti itu, dia bakal langsung ngirim, nggak peduli receivernya itu nerima apa enggak ya. Nah, karena ini jadi UDP ini sifatnya lebih cepat daripada TCP, dan sifatnya dia itu unicast, multicast, dan broadcast. Jadi itu bisa semuanya ya, bisa semua dari one to many, atau one to all seperti itu. Nah, contohnya apa? Biasanya digunakan pada voice streaming atau video streaming ya kan. Pasti kan kita pernah ya Kak dengarkan radio itu kan ada momen dimana pasti kan kayak suara kresek-kresek. Nah, itu UDP guys. Ya, jadi ada suara kresek-kresek atau ada trouble ketika kita live streaming. Nah, UDP ini yang bekerja. Ya kan, karena kan seperti tadi itu ya, dia berusaha maksimal ya kalau misalkan dia ada trouble karena jaringannya jelek atau karena ada hambatan atau apa-apa, kan ya UDP kan nggak mungkin kan kayak suruh kita ngomong lagi. Dia pasti ngirimkan ya apa adanya. Kita mau ngomongnya nggak jelas pun juga UDP akan mengirimkan apa adanya, akan menerima apa adanya juga. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya, contoh mungkin penjelasan mudahnya gitu ya. Untuk TCP, sender itu harus ketika dia mengirimkan data ya itu harus diterima sama receiver. Kalau misalkan sender ini nggak mengirimkan data tapi receivernya nggak ada, receivernya ini nggak ada, ya dia nggak mau mengirimkan data, dia nggak mau
ngoper lah ya, nggak mau ngasihkan datanya ke receiver, ya udah dia pegang terus gitu. Sedangkan untuk UDP gitu ya, nah dia tuh nggak peduli mau di sini ada receiver, nggak peduli ada receivernya tuh siap atau enggak nerima datanya, ya sendernya tinggal ngirim aja, dia nggak peduli sama receiver, kondisi dari receiver itu, yang penting dia ngirimkan aja seperti itu. Nah lalu yang selanjutnya ada yang namanya reserve port. Nah kalau port ini mungkin istilahnya, kalau kita kan tahunya kayak semacam pelabuhan gitu ya. Nah kalau di komputer ini port ini anggapannya dia ini kayak semacam spot ya. Jadi dalam komputer kita tuh ada banyak sekali port-port ya. Maksudnya tuh kayak spot-spot, misalkan untuk kirimkan data itu kita harus pakai port ini gitu ya. Misalkan kita ngirimkan port, misalkan ya teman-teman bisa lihat ya, misalkan kita ngirimkan data FTP data, nah itu kita hanya bisa ngirimkan dari port 20. Kalau misalkan kita kirimkan ke port 22 ya dia nggak boleh, dia nggak akan bisa seperti itu ya. Dan port ini bentuknya kecil-kecil banget gitu ya di komputer kita atau laptop kita, dan pastinya dia tuh bekerja dengan baik gitu ya. Nah port-port ini sudah direservasi oleh IANA, Internet Assign Number Authority. Maksudnya direservasi ini maksudnya bukan direservasi atau di gimana ya, maksudnya tuh dia sudah ditetapkan. Nah, jadi kalau misalkan kita bikin komputer atau laptop ya, dia ada peraturannya, misalkan oh port number 20 itu ya khusus untuk FTP data, nggak boleh port 20 tuh untuk SSH, atau port 20 tuh untuk DNS, itu nggak boleh. Itu sudah ada peraturan tertulisnya seperti itu. Yang sendiri misalkan kayak port 23 untuk telnet, telecommunication network ya, atau port 80 untuk HTTP ya, atau port 110 untuk POP3 gitu ya, port 53 untuk DNS gitu, seperti dan lain sebagainya. Nah, lalu ada juga registered port. Ya, oh ya sebelumnya port-port ini ya, port 0 sampai 1023 ini biasanya hanya diakses oleh sistem account atau root account. Jadi itu maksudnya nggak semua, ketika kita misalnya beli laptop ya, kita beli laptop atau komputer baru, itu ketika kita berusaha untuk mengakses ini tuh harus ada, kita tuh harus merubah apa, kita tuh nggak bisa serta merta langsung akses gitu. Jadi ada step-stepnya, kita kayak ganti ke root account ya, ganti ke sistem account, baru bisa kita akses ini. Ya jadi ada kayak semacam misalnya kalau mungkin kita ngerut ya istilahnya ya, ngerut atau ganti account baru bisa kita ngakses beginian. Ngakses mungkin kita kayak pengen tahu info lebih lanjutnya, atau mungkin mengetahui datanya gitu-gitu. Nah itu kita bisa ngakses pakai sistem account atau root account seperti itu. Nah lalu ada registered port ya, atau port yang dapat diakses oleh user account biasa. Jadi ketika kita punya laptop baru atau komputer baru dan kita ingin pakai, ya mungkin kita pakai pengen aplikasi-aplikasi ini, ya udah kita tinggal pakai aja. Nah dan port-port ini sudah dimiliki atau ya, atau sudah diregister ya istilahnya tuh untuk suatu program ya, dan dimulai dari range 1024 sampai 49.151. Bahkan untuk port 1025 dipakainya untuk aplikasi NFS atau IIS gitu ya, atau misalkan port ini ya, misalkan ini aplikasi MySQL, nah itu udah ditetapkan untuk port 3306 ya, atau mungkin untuk aplikasi OpenVPN, nah itu dipakai untuk port 1194 seperti itu. Oke, baik, mungkin sekian dari presentasi saya pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika mungkin ada kesalahan dalam penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih.